Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Sihab. Mari kita awali di semester 2 ini dengan penuh semangat dan ceria, agar kalian semua bisa paham apa yang saya sampaikan di video pembelajaran SNC semester 2 ini. Mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi cendekiawan muslim yang berpendidikan, bersopan santun, dan berkarakter. Hari ini kita akan belajar social and civic, tepatnya ilmu pendidikan sosial, yaitu yang bertema perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dari masa ke masa. Tidak dapat dipungkiri, bangsa ini sudah menempuh puluhan tahun dalam pemerintahannya. Ada pahit dan ada manisnya juga. Dulu kita menjadi warga negara yang terjajah di negara sendiri. Namun sekarang kita bisa merdeka dan bisa leluasa untuk berpendapat dalam hal untuk kebaikan bernegara dan bermasyarakat. Mari simak bersama-sama. Apa saja sih perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia? Sebelum Ustadz sampaikan lebih lanjut lagi, silakan disiapkan buku binder, ballpoint, dan alat belajar lainnya untuk mencatat apa sih isi dari video pembelajaran social and civic ini. Apabila sudah siap, silakan difahami dan diamati. Yang pertama, di era kemerdekaan. Pada masa itu, ekonomi masih sangat sulit karena Indonesia baru saja merdeka. Oh ya, sebelum lebih lanjut lagi, pembahasan kita yang pertama adalah ekonomi dulu, yaitu perkembangan ekonomi di Indonesia dari era kemerdekaan sampai era reformasi. Yang kedua, yaitu demokrasi parlementer. Pada masa ini, di mana perangkat kenegaraan mulai dibentuk, namun perekonomian belum juga membaik. Inilah yang membuat bangsa Indonesia sulit untuk berkembang dan maju. Karena apa? Dari awal kita menjadi negara yang terjajah. Dan saat itu kita mempunyai tekad untuk merdeka dan untuk menciptakan pemerintahan yang baru ataupun negara yang baru, yaitu terciptalah negara Republik Indonesia. Kita harus berterima kasih untuk para pahlawan yang sudah mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu demokrasi terpimpin. Pada masa ini, sistem dan perkembangan ekonomi mulai membaik dan juga mulai meningkat. Kalau sisi kemerdekaan dan demokrasi parlementer sudah terlalui, sekarang kita masuk dalam demokrasi terpimpin yang membuat ekonomi Indonesia semakin membaik. Dan selanjutnya yaitu di masa Orde Baru yang perekonomiannya cukup baik, pembangunan dilakukan dengan baik, dan swasembada pangan berjalan dengan baik. Ini yaitu di masa Pak Soeharto, setelah itu yaitu Pak B.J. Habibie.
Dan yang saat ini kita berada yaitu di era reformasi. Era reformasi itu lebih dilihat dari pembebasan dalam berpendapat. Makanya kita menjadi negara yang demokratis. Dalam reformasi, peralihan dari masa Orde Baru, kekacauan ekonomi dan politik, serta diperburuk dengan dampak krisis ekonomi dunia. Tidak dapat dipungkiri, ekonomi kita tergantung dari ekonomi para negara-negara maju di dunia ini. Contoh saja Amerika dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang politik Indonesia. Sekarang kita membahas tentang politik. Bangsa Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter di tahun 1998. Banyak perubahan konstitusional yang telah dilakukan untuk melemahkan kekuasaan cabang-cabang eksekutif. Dengan demikian membuat sebuah sistem kediktatoran baru hampir mustahil. Bangsa ini merupakan negara yang demokrasi yang mudah dan wajar kalau kadang kita mengalami sakit di tubuh kita. Negara ini bagaikan organ tubuh kita sendiri. Apabila kaki kita sakit, otomatis badan juga merasa sakit. Dan apabila kepala kita pusing, otomatis semua badan kita akan menjadi sakit. Itulah suatu negara. Apabila rakyatnya tidak peduli tentang negara tersebut, otomatis negara itu akan menjadi negara yang hancur. Sebaik apapun pemimpinnya, kalau para masyarakatnya tidak sadar akan menjadi warga negara yang baik, otomatis negara tersebut perlahan-lahan akan menjadi negara yang terpuruk. Nah, mari kita menjadi warga negara yang baik, berkarakter, dan bersopan santun. Kita beralih di pertumbuhan ekonomi. Suatu negara dikatakan negara yang maju apabila ekonomi negara tersebut sudah mulai meningkat dan stagnan ataupun tidak mengalami krisis. Dalam hal ekonomi bisa dibilang sebagai indikator keberhasilan atau tidaknya suatu pemerintahan dalam menjalankan, mengelola, dan membangun suatu negara. Apabila ekonomi negara tersebut terpuruk, otomatis negara tersebut akan perlahan-lahan menjadi negara yang hancur. Contoh saja pada tahun 1998, itu di masa Orde Baru, yaitu kepemimpinan Pak Soeharto. Pada tahun 98, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat tinggi, yang mengakibatkan semua bahan panganan itu melonjak tinggi dan para masyarakat ataupun penduduk merasa tercekik dan kelaparan karena tidak bisa membeli bahan pangan. Ini yang mengakibatkan lengsernya Pak Soeharto di masa kepemimpinannya. Setelah itu digantikan oleh Pak B.J. Habibie. Dalam pertumbuhan ekonomi ada 3 faktor yang harus dicapai. Yang pertama adalah peningkatan persediaan barang yang stabil. Apabila barang tersebut di masyarakat banyak, otomatis harga dari barang tersebut akan stabil dan tidak akan menjadi mahal. Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Kita sekarang hidup di era milenial yang semuanya serba teknologi. Kita tidak bisa memungkiri
dan tidak bisa meninggalkan itu. Karena apa? Sesuai dengan pertumbuhan zaman. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi secara efisien dan efektif. Mari kita bijak dalam berteknologi agar kita menjadi cendekiawan muslim yang berkarakter, bersinergi, dan kreatif. Karena teknologi bisa menjadikan suatu negara atau masyarakat itu maju, dan sebaliknya bisa juga mengakibatkan suatu negara dan masyarakat menjadi terpuruk. Karena apa? Masyarakatnya tidak bisa memilah dan memilih kabar yang benar dan tidak. Ustadz mau tanya, ada yang tahu sekarang kita mempunyai berapa presiden dari masa kemerdekaan sampai sekarang? Ya, kita mempunyai 7 presiden dari masa kemerdekaan sampai masa reformasi. Ada yang tahu siapa presiden yang pertama? Ya, presiden pertama yaitu Pak Insinyur Soekarno yang memimpin di tahun 45 sampai 67. Yang kedua adalah Pak Soeharto yang memimpin di tahun 67 sampai 98. Selanjutnya yaitu Pak B.J. Habibie yang memimpin dari tahun 98 sampai 99. Selanjutnya yaitu Gus Dur atau nama lengkapnya adalah Abdurrahman Wahid. Beliau adalah ulama karismatik, sampai sekarang masih dikenal jasa-jasanya karena beliau dikenal sebagai presiden yang toleransinya tinggi antar beragama. Setelah Pak Gus Dur digantikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu putri dari Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Bangsa, yang memimpin di tahun 2001 sampai 2004. Selanjutnya diteruskan oleh Pak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Pak Susilo Bambang Yudhoyono memimpin selama 10 tahun dari tahun 2004 sampai 2014, dan saat ini digantikan oleh Bapak Joko Widodo, yaitu presiden kita dari tahun 2014 sampai sekarang dan besok sampai tahun 2024. Sekarang kita masuk dalam perubahan ekonomi dari masa ke masa. Tadi kan sudah Ustadz sampaikan, kita hidup sudah di masa-masa atau melewati masa-masa tertentu, yaitu masa kemerdekaan sampai terakhir dalam masa reformasi. Sekarang kita masuk dalam era sebelum reformasi, yaitu era kemerdekaan, yaitu pada kepemimpinan Pak Insinyur Soekarno. Di dalam kepemimpinan Pak Insinyur Soekarno, Indonesia mengalami 3 fase kepemimpinan dalam perekonomian, yaitu pertama, penataan ekonomi pasca kemerdekaan, kemudian fase memperkuat pilar ekonomi, dan fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Setelah itu diteruskan oleh Pak Soeharto, yaitu masa kepemimpinan terpanjang, yaitu 30 tahun lebih, ya. Kegiatan ekonomi pada kepemimpinan Pak Soeharto itu dikuasai oleh kroni-kroni presiden, karena Pak Soeharto dulu dikenal dengan kediktatorannya. Semua keputusan ada di tangan presiden. Makanya dulu terjadi gejolak ekonomi yang mengakibatkan Indonesia harus
berganti zaman, yaitu di zaman Orde Baru. Setelah itu kita masuk dalam era reformasi, yaitu dipimpin oleh Pak B.J. Habibie setelah Pak Soeharto. Di era reformasi ada Pak B.J. Habibie, ada Gus Dur, ada Megawati, dan Pak SBY sampai sekarang, yaitu diteruskan oleh Pak Joko Widodo. Dari pemimpin-pemimpin tersebut mempunyai masa jabatan yang berbeda dan capaian juga yang berbeda-beda. Dari Pak Habibie sampai Pak Jokowi. Dan sekarang kita menikmati hasil dari kepemimpinan Pak Joko Widodo, dari infrastruktur yang memadai, pendapatan negara dan pendapatan UMKM masyarakat sudah semakin stabil. Kita sekarang masih di situasi pandemi. Makanya negara bersikukuh untuk mempertahankan ekonomi masyarakat agar ekonomi negara ini tidak terpuruk. Ya. Makanya kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung semua yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Dan pastikan menjaga protokol kesehatan dari 3M. Dan harus menjaga lingkungan juga. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan pastikan kalian semua sudah paham. Untuk selanjutnya silakan dikerjakan soal link berikut ini. Terima kasih. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.